secara singkat aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zadal imana lil mu'minina bi tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallahur rahimur rahman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kamilul ihsan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, nuzul Quran seperti tadi yang telah disampaikan oleh Mas Fahri, oleh Ustaz Fahri, bahwa Al-Quran itu Allah turunkan dua cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, tahapan yang pertama itu dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke langit dunia. Di langit dunia itu ada yang namanya Baitul Izzah. Di atas Ka'bah yang sekarang ada di Makkah, itu di langit atas, di langit dunia itu ada tambah lagi, namanya Baitul Izzah. Kalau di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Nah, dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah itu pada malam 17, malam Lailatul Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadar, itu pada malam 17. Jadi ini tahap pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah berangsur-angsur Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang mengatakan 23 tahun. 13 tahun Allah turunkan di Mekah bertahap selama 13 tahun. Nah, yang turun di Mekah itu namanya Makkiyah. Yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kenapa Allah turunkan bertahap? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendidik manusia secara bertahap, enggak langsung frontal. Dulu orang-orang di zaman itu, zaman jahiliyah itu suka minum minuman khamar, menjadi kebiasaan. Untuk langsung diharamkan nggak bisa, tapi pelan-pelan perintah Allahnya, pelan-pelan. Jangan kau dekati sholat sedangkan kau masih dalam keadaan mabuk. Kemudian setelah itu berapa lama baru diharamkan ketika imamnya sudah mulai kuat. Lalu kedua, kenapa Allah turunkan itu berangsur-angsur bertahap? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin selalu menghibur dan memperkuat hati baginda Rasul yang sedang berdakwah. Ketika berdakwah itu berdarah-darah baginda Rasul, maka semakin memperkuat baginda Rasul, maka diturunkannya bertahap. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Perang ini turun ayatnya ini, kondisinya begini, Allah turunkan ayatnya ini, sesuai dengan kondisional. Makanya ada namanya asbabun nuzul. Jadi semua yang dikatakan Painu itu nggak semua benar semua. Turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah namanya di 17 Ramadan. Ketika berangsur dan pertama turun kepada baginda Rasulullah SAW itu juga 17 Ramadan yang tadi disampaikan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu baik. Baik, Ustaz, terima kasih. Tapi akhirnya jadi menimbulkan pertanyaan ini. Tadi kan disebutkan inna anzalnahu fi lailatul
Lailatul Qadar yang terjadi pada saat turun di Al-Quran itulah pertanda pertama Lailatul Qadar. Dan banyak ulama yang mengatakan paling banyak Lailatul Qadar itu ya datangnya pada tanggal 17 karena bersamaan dengan pertama kali turunnya Al-Quran, baik itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu Baitul Izzah maupun yang pertama dari surat Al-An'am tadi. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar? Kan begitu. Biar kita itu tidak milih-milih antar ibadah malam 17 saja. Malam yang lain usah ibadah yang biasa. Maka Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Menurut Sayyidina Umar bin Khattab di antara yang dirahasiakan Allah itu malam Lailatul Qadar agar kita nggak pilih-pilih ibadah di malam Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Oh, jadi tanggal 30 sebagai dan adalah ketika turun pertama kali Al-Quran. Tapi selanjutnya tidak dipastikan kapan Lailatul Qadar itu. Baik, nanti kalau memang dipastikan tanggal 12 itu sekarang mulai itu. Iya, apakah harus malam ganjil atau genap? Ada yang bilang 10 malam terakhir tetap itu rahasia. Jadi bisa saja tidak malam ganjil. Bisa saja malam genap, bisa saja di 10 malam awal gitu. Jadi nggak harus malam 10 terakhir gitu. Kalau memang terjadi setelah atau pada malam awal nanti lewat gitu. Tapi kita berharap memang kita mendapatkan itu bagaimanapun atau kapanpun memang dapat terjadi. Walaupun sudah lewat kan kemarin terharap terus Bapak Ibu ya. Dengan komisi terawih itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan nilai dari malam Lailatul Qadar. Amin Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kira-kira tentang Lailatul Qadar. Nah sekarang ini Mas Fahri nanti kita akan belajar tentang bagaimana menjadi orang yang belajar Al-Quran bahkan sampai ke negeri yang jauh ya. Walaupun memang sebenarnya sudah contohkan kalau sebelumnya diceritakan tuntutan ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, kalau dari Cina, kalau kita dari Cina mungkin dekat ya, tapi kalau Rusia adalah itu ya. Jadi awalnya bagaimana Ustaz Fahri bisa atau dulu memang sejak kecil sudah berencana pergi ke Mesir atau dulu waktu kecil belum kepikiran kapan mulai kepikiran untuk belajar ke negeri yang jauh, sementara di usia remaja seperti Mas Fahri itu sebagian besar kita itu banyak yang malah lebih sibuk dengan media sosial, dengan game, dengan pergaulan di nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Apakah Mas Fahri tidak tahu dengan seperti itu? Silakan Mas Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ya, mungkin pembicaraan pertama kali bagaimana saya bisa melakukan untuk belajar untuk ilmu sampai dalam kursi gitu ya. Saya pertama saya ini ketika waktu SMA kebetulan saya beri mondok sekitar menghabiskan waktu 4 tahun di pondok. Jadi waktu SMA yang seharusnya 3 tahun ternyata saya mempunyai 4 tahun karena di situ ada saya di pondok itu
bahasa Arab dan Inggris diwajibkan MKI. Nah, singkat cerita, setelah lulus dari pondok, sebenarnya jujur saya belum sudah ada beberapa teman, ada yang ingin melanjutkan studinya ke Mesir, ada juga yang ke Maroko, ada juga yang ke Yaman. Nah, tetapi sampai tahun terakhir pun saya belum terlalu tertarik untuk pergi ke luar negeri, karena saya sendiri saat waktu di pondok saya lebih cocok untuk mengikuti pelajaran yang umum, atau kalau di pondok itu ada bahasa Inggris dan bahasa Arab, saya lebih cocok di bahasa Inggris. Nah, jadi awalnya saya berkeinginan melanjutkan studi saya tidak jauh-jauh di Indonesia saja untuk mengambil program itu, tapi ketika ternyata benar-benar pada saat itu juga dibuka pendaftaran ke Mesir, saya juga tidak mau melepaskan kesempatan itu untuk ikut mencoba. Paling kayak mencoba apakah saya pantas, apakah saya bisa lolos untuk pergi studi ke Mesir. Tapi pada saat itu saya lebih menekankan belajar untuk mendapatkan universitas yang ingin saya tuju di Indonesia. Ternyata di wilayahnya saya tidak diterima di Universitas di Indonesia, dan yang lolos itu tes untuk belajar studi ke Mesir. Itu baru tes tulisnya aja. Karena lolos di tes tulis, dan alhamdulillah ternyata orang tua dan juga teman pun sangat mendukung untuk saya melanjutkan studi ke Mesir. Jadi saya mengulangi tingkat saya, ya, berserah diri kepada Allah untuk ikhlas untuk mengambil jalan yang mana telah Allah bukan untuk melanjutkan studi ke Mesir. Dan pada tes lanjutannya, tes wawancara, alhamdulillah lancar, saya juga lolos walaupun tanpa terlalu banyak persiapan, ya, kalau itu ya. Ternyata Allah telah memberikan jalan saya untuk pergi sana, dan saya pada tahun 2022 bulan Januari itu terbang ke Mesir pertama kali. Ya mungkin untuk pembelajaran di Mesir sendiri sedikit saya ceritakan aja. Ya, jadi kalau ibarat apabila kita kiblat kita untuk beribadah itu menuju Ka'bah yang ada di Arab Saudi, maka mungkin saya bisa bilang begitu juga mahasiswa di sana yang mana sangat menikmati untuk belajar di sana. Maka mungkin kiblat ini profil masa ini yang menjadi apa? Maka kiblat keilmuan insya Allah pada sampai saat ini itu berada di Mesir, khususnya di Jamiatul Azhar, di Universitas Al-Azhar yang Mesir, karena sangat melimpahnya pengajar yang sangat mumpuni, masyayikh yang sangat tawadu, yang sangat alim pada fardnya masing-masing, dan juga tidak hanya di dalam jamiah tapi juga di jamiah yang di masing-masing di beberapa tempat itu dijadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu, untuk istilahnya ya seperti halaqah ilmu keilmuan. Jadi kita ingin mencari manfaat apa saja, insya Allah di sana tersedia. Mungkin itu yang bisa saya sedikit sharing pada beberapa yang habis. Ya, ini boleh tepuk tangan yang kecil. Tepuk tangan ibu cik boleh nggak? Boleh. Tepuk tangan bapak ibu. Dahsyat. Tapi tadi pertanyaan saya yang berikutnya juga dijawab. Di mana masa muda seperti Mas Fahri, masa-masa SMA itu tadi semuanya main, dari semuanya gaul, yang juga nggak melenceng contoh. Karena kan itu tantangan berat menurut saya, apalagi di masa
ada triknya Mas Fahri biar bisa cocok teman-teman yang masih muda nih. Ayo. Ya, mungkin sudah triknya jujur memang waktu remaja, waktu masa 12 itu masa-masa yang sulit, dimana ya kayak aktif bisa sini bermain bersama circle ini, tongkrongan ini, ya. Dan saya pun juga merasakan masa-masa seperti itu. Ya mungkin saya sendiri ketika waktu remaja bisa dikatakan tidak terlalu tidak terlalu terjerumus untuk bermain atau sering kelayakan gitu ya, kelayakan juga bersama, walaupun saya juga sering main, saya sendiri juga sering main, tapi insya Allah kita paling nggak saya tahu batasan kira-kira kalau sudah waktunya jam segini ya, nah kalau sekiranya lagi ada kesibukan di rumah atau orang butuh bantuan ya saya ikut bantu. Jadi saya ketika masa itu normal saja bersih, sering bermain juga, sering bermain, tapi insya Allah tahu batasan juga apa yang perlu, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita. Ya, soalnya kadang-kadang gini, ada anak yang keluar dari pesantren itu setelah sampai rumah itu malah dia seperti orang yang terbebas dari penjara. Udah akhirnya shock culture gitu ya. Mungkin dari kecilnya tidak sempat menikmati main sana sini dan sebagainya. Jadi ketika dimasukkan ke pesantren mungkin oleh orang tua dipaksa misalnya, setelah keluar dari pesantren itu malah ditambah apa itu namanya, liar. Nah gitu. Nah itu menjadi permasalahan sendiri. Tapi mungkin karena Mas Fahri habis dari pesantren langsung berangkat ke Kairo, jadi tantangan itu nggak terlalu berat gitu ya. Mungkin ya, tapi ini jadi permasalahan kita semua, ya Bapak Ibu dan sebagainya. Bahwa setelah lulus dari pesantren itu nggak serta kita aman gitu ya. Sebagai orang tua kita terus harus memperhatikan dan mengawasi. Itu mungkin yang Mas Fahri ya. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ibu yang udah pulang. Beliau adalah Ibu Mas Fahri, tantenya Ayah Hadi. Ya, jadi beliau yang mungkin juga menjadi salah satu penyemangat Mas Fahri supaya terus belajar. Itu ada orang tua yang seperti misalnya itu sementara itu dulu Mas Fahri, tapi nanti akan kita kembali tentang tantangan di belajar di luar negeri itu apa. Jadi tadi Mas Fahri bilang sebelumnya juga sudah punya bekal bahasa Inggris ya. So actually you can speak English very well. Jadi malas saya nggak bisa. Nggak ngerti saya Pak Ibadis. Gitu ya. Itu juga kan jadi motivasi buat kita semuanya bahwa bahasa itu penting. Bahasa Indonesia bukan bahasa, apalagi bahasa yang itu bahasa juga adanya. Jadi untuk memahami kita harus belajar bahasa. Dan teman-teman juga mungkin punya kesempatan untuk belajar bersama. Nanti di kesempatan yang lain kita akan memanfaatkan keberadaan Mas Fahri untuk menjadi kita semuanya belajar dengan trik-trik lain. Itu boleh tentang saya lagi Mas Fahri. Selanjutnya ini yang sejak tadi sudah senyum-senyum. Saya mau nanya juga agak-agak jadi bingung ya, karena beliau memang jarang ngomong kalau ketemu orang, dia tapi kalau ditanya pasti jawab. Pertama saya jadi tanya dulu kepada Ustaz Labib, sebagai hafal Quran, tentu pengalamannya kan dalam menghafal Al-Quran itu tantangan dan godaannya juga banyak. Tadi belajar umumnya ya, apalagi belajar menghafal
pengalaman dulu ceritakan kapan mulai belajar menghafalan itu secara secara resmi. Tadinya kan kalau waktu kecil belajar hafalan cuma ada anak yang mungkin ngaji suruh hafalin sebelumnya belajar hafalan surat Al-Ifah misalnya, belajar surat Al-Alaq, dan seterusnya. Tapi untuk yakin bahwa saya harus hafal 30 juz, itu mulainya kapan? Dan motivasinya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa rahmatan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa khatimil nabiyyin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jadi untuk pertama saya pengen kasih tahu dulu kalau misalnya orang yang menghafal Quran itu gak harus muda. Ada orang yang tua udah pikun tapi tetap lanjut hafalannya. Kenapa? Karena orang tuanya biasa ya. Kenapa orang yang sudah tua ini tetap ingin menghafal Quran walaupun sudah pikun? Karena dia ingin mengharap ridho dan cinta Allah. Jadi untuk terkait dengan tujuan menghafal Quran itu, satu, cinta kepada Allah. Kalau misalnya menghafal Quran tapi gak diniatkan untuk apa, itu sama aja kayak dia ngapal pelajaran untuk ujian besok, terus ujiannya pas udah selesai ujiannya ditinggalin, lupa lagi. Nah, tapi kalau misalnya udah karena Allah, insya Allah kekel. Maksudnya nggak bakal lupa insya Allah ya. Karena kalau dari saya pribadi itu udah 6 tahun mondok, berjalan 7 itu dari awal mondok ngapal Quran. Awalnya itu ditanyain sama ayah, mau ngapal Quran enggak? Kalau kata Labib sih mau. Akhirnya saya jalanin. Itu kalau dikatakan inna fil usri yusra, jadi susah ngapal Quran itu susah. Tapi balasannya apa? Memahami Qurannya baik, gampang, mudah. Jadi kalau dulu saya baca Quran itu lancar cuma nggak paham, sekarang alhamdulillah ini cerita indah ya. Alhamdulillah kadang nangis juga kalau baca Quran. Itu baru baca alhamdulillah. Dan tapi apa sih pencapaian lebih 6 tahun mondok hafal Quran? Itu kalau bisa dibilang saya ngafal Quran tuh ngulang-ngulang. Jadi nggak terus dari awal yang terakhir. Itu kenapa? Karena lagu sendiri juga merasa pas udah 3 tahun mondok di Al-Hikmah Bogor itu merasa hafalan tuh 5 juz kayak nggak berefek. Akhirnya saya ulang lagi di, maksudnya nggak berefek. Nggak berefek tuh kayak ngafal lupa. Cuma pas udah nyampe ke Dalwa, awalnya tuh nggak tahu ada ngafal Quran lagi. Awalnya udah pengen ya kayaknya
nggak ada ngapal Quran lagi. Tapi ternyata alhamdulillah Allah takdirkan Labib buat masuk ke Dalwa 4, Dalwa Tahfidz. Dan di situ melanjutkan MP juz 10. Juz 10 alhamdulillah masih terus merajaah, masih terus berusaha walaupun cuma 3 tahun 3 juz. Ya, jadi apa? Kalau orang itu mau berusaha karena ngeliat niatnya tadi, niatnya kan pengen dapat cinta Allah. Tapi kalau misalnya dia nggak cinta kepada Allah, gimana mau dapat cintanya Allah? Nah, kalau mau dibilang lagi juga nih, saya Habib pas disuruh ngapal Quran gak tahu apa-apa sebenarnya. Emang ngapal Quran tuh susah ya? Ya ternyata ngerasain sendiri susahnya. Tapi di balik kesusahan itu alhamdulillah selalu aja ada kemudahan. Maksudnya apa? Maksudnya itu kayak kita ngafal susah ngafal, tapi tiba-tiba dapat aja. Mungkin karena kita niat itu dia udah kuat mungkin ya. Jadi diberi kemudahan Allah sesuai dengan tadi Imam Al-Bukhari justru itu ya Habib. Kesulitannya itu gimana sebenarnya? Pada saat menghafal selain lupa gitu ada kesulitan yang sampai sekarang masih dirasakan atau Kesulitan. Kalau mau bilang kesulitan sih tentunya manajemen waktu. Soalnya jujur ya, udah ada. iya, sendiri gak terlalu bisa ngatur waktu. Tapi alhamdulillah semakin jalan hari, semakin hari semakin bisa mengatur ya alhamdulillah. Cuma ini lagi kembali lagi, kalau misalnya mau bisa mengatur waktu sesuai dengan keinginan itu emang gak mudah. Cuma dari kebanyakan tantangan itu, insya Allah ketika kita jalani tantangan itu kemudahan bakal turun dengan Baik. Jadi saya bisa garis bawahi dari semua proses yang sudah dijalani oleh Al-Habib itu yang paling penting adalah niat. Jadi kalau kita punya niat yang kuat, insya Allah jalannya akan dimudahkan oleh Allah. Itu bukan cuma urusan menghafal Al-Quran mungkin ya, untuk segala macam urusan. Jadi kata Al-Habib tadi, walaupun yang sudah tua seperti bapak-bapak dan ibu, saya mau bilang kita, tapi ya ada ya. Jadi masih ada kesempatan dan insya Allah bisa kalau sudah ada niat yang kuat dalam hati. Itu kira-kira tadi. Boleh sekarang. Kayak nambahin sedikit, ada cerita dari guru saya Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Harun. Itu beliau dulu pas mondok di Madinah bersama Al-Habib Zain bin Smith. Itu beliau ingin menghafal Al-Quran, udah jalan 10 juz. Pas pulang ke rumah itu kata ayahanda beliau, menghafal Quran itu sulit untuk menjaganya. Karena apa? Karena kita dari. Kenapa sulit menjaga Al-Quran? Karena kalau misalnya tidak dijaga, itu dosanya berkali lipat. Nah ini yang jadi tantangan Imam Al-Bukhari soalnya. Jadi kalau kita nggak hafal, misalnya nggak hafal soal Ikhlas, besok lupa, usah dong kita. Nah iya itu rasa. Untuk saya Ikhlas doang nggak hafal, belum hafal jadi saya nggak usah. Tapi bukannya lebih ngomong gini karena
itu nggak mulai ngafal Quran, justru karena kita tahu bebannya di situ enaknya ngafal Quran tuh jadi ingat terus sama Quran. Tepuk tangan lagi Pak Ibu. Ya siap. Sampai speechless. Saya mau nanya apa lupa gitu. Nah, intinya setelah menghafal Al-Quran sebisa mungkin jangan lupa gitu. Makanya harus diulang-ulang terus itu mungkin ya. Nah, seberapa istimewa sebenarnya kalau menghafal itu sampai orang yang lupa Al-Quran itu dosa gitu. Kalau udah hafal berarti istimewa dong. Ibaratnya kalau kesalahan ada hukuman, tapi kalau kebaikan pasti ada rewardnya gitu. Nah, silakan ya ditambahkan. Bismillah. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam At-Tailani, derajat hadisnya adalah hasan, man ahabba an yuhibbahu Allah Ta'ala wa Rasuluh, barang siapa yang mengatakan dia cinta dan pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, falyanzur, ayo perhatikan, ayo dilihat, Idza ahabba Al-Quran, kalau dia itu cinta sama Quran, ya, maka fa innahu yuhibbullah ta'ala wa rasuluh, maka sungguhnya dia cinta pada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita pengen ngelihat, kita ngaku cinta sama Allah, kita ngaku cinta sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat kita cinta sama Al-Quran. Kalau kita cinta Al-Quran, belajar, menghafal, ya, memuliakan Al-Quran, ini penting nih. Seringkali ada potongan-potongan ayat Al-Quran yang berserakan. Ya, kalau kita lihat dan kita biarkan saja, apalagi itu potongan ayat Qurannya ada di tempat yang tidak baik, tempat sampah misalnya. Kita biarin aja, cuekin aja, apalagi keinjak. Ya, kita biarkan saja, kondisinya dua. Yang pertama Arab, yang kedua langsung faqad kafara jihara. Nauzubillah, ini dia nyata-nyata sudah kafir di hadapan Allah. Maka kalau ada Quran di bawah, ambil, jangan sampai taruhnya di bawah, diletakkan di yang tinggi. Ini diantara aspek terhadap Al-Quran. Biasanya ada potongan-potongan ayat atau bahkan di undangan itu yang ada Bismillahirrahmanirrahimnya gitu ya, atau potongan nama Allah, atau potongan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau potongan dari ayat, atau kertas yang tadinya nempel sama Quran, walaupun nggak ada tulisan Qurannya, itu masih harus diundang. Bahkan kalau lemari isinya Quran doang, nggak ada tafsirnya, nggak ada khusus buat Quran, itu kita pegang lemarinya, nggak boleh dalam keadaan tidak berwudu. Kalau jadi orang yang betul pengen dicintai Allah, buktinya adalah cinta Al-Quran. Dan satu ayat yang kita hafalkan ketika di dunia menghafalkan Al-Quran, satu ayat saja itu menjadi lentera nanti dalam barzakh. Dalam kubur kita itu jadi pelaku. Satu ayat, nah itu kan banyak, dari guru atau berapa ya? Iya, nah itu kan banyak. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Nah kalau hafal seluruhnya itu essence seperti cahaya matahari. Dia bahkan bisa menerangi kesakitan. Terima kasih adik-adik, begitu istimewa yang kita cerita apalagi boleh satu atau dua ayat silakan. Surat apa aja bebas. Bapak Ibu mohon disimak supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kembali lagi sekarang Ustaz. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء ويهدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Terima kasih Habib, semoga apa yang dibaca merupakan untuk dipahami untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin kembali ke Mas Fahri, trik-trik belajar buat teman-teman kita yang muda dan juga mungkin kita sebagai yang senior bisa mengambil contoh, karena kalau kita belajar juga hanya anak muda, tapi kita yang sudah dewasa pun masih harus terus belajar sampai meninggal. Trik-triknya Mas Fahri supaya mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Trik agar belajar sebenarnya belajar itu yang tidak disusahkan, itu tergantung kepada kita semua. Ada satu orang saya mungkin untuk mulai dari itu ibaratkan bahkan ilmu pun jika kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu tersebut, itu tidak langsung memberikan kita, tidak langsung bisa kita serap seluruhnya. Ilmu itu kalau kita sudah saja itu hanya memberi sebagian dari ilmu tersebut, atau kita hanya mendapatkan sebagiannya. Atau kita bayangkan jika kita belajar tapi tidak dengan niat yang 100%, hanya memberikan setengahnya, yang mungkin hanya diberikan sedikit saja untuk mempelajari ilmu. Dan untuk mempelajari ilmu sendiri sesungguhnya saya teringat ketika di haflah terakhir, ketika wisuda, salah satu dari syekh kami mengatakan bahwa Yarisa Nihaya di mujarrad ijazah, bahwasanya akhir dari menuntut ilmu itu tidak hanya berpatokan dengan ijazah, Yarisa di mujarrad haflah, dan tidak hanya berpatokan dengan wisuda, karena menuntut ilmu itu sendiri diwajibkan atas kita semua, yang diwajibkan kepada setiap muslim, dan menuntut ilmu sendiri itu adalah suatu ibadah. Suatu ibadah kalau hati di dunia tidak ada istirahat di dunia ini kecuali mati, ketika itu mati. Maka mungkin tips trik yang paling jitu untuk belajar agar tidak dipermudah, ya tentu kita harus pertama-tama meluruskan niat kita ingin belajar, ingin menuntut ilmu. Kemudian tentunya jikalau kita ingin dipermudah dalam ilmu tersebut, kita juga harus serius dalam ilmu, karena ya amal yang disukai Allah oleh Rasulullah SAW ini adalah jikalau kita melakukan amal tersebut dengan bersungguh-sungguh. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait untuk dipermudahkan dalam belajar dalam ilmu. Inti sungguh-sungguh aja, ilmunya masih sebagian yang kita dapat. Tapi kalau kita bisa sungguh, tapi terlepas dari semua niat menjadi inti dari proses belajar. Kalau kita belajar niat sungguh-sungguh,
kira-kira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa Mas Fahri itu dulu waktu kecil petakilan, pecicilan orang Jawa itu nggak bisa diem, lari ke lompat sana sini. Ya ternyata itu adalah tanda anak yang cerdas. Sebagaimana kita perhatikan sekarang anak yang dulu lari-larian petakilan bisa diem, hasilnya adalah seperti ini. Tangan dulu. Jadi Bapak Ibu kalau anak kecil larian petakilan cicilan, tak usah dimarahi, tapi diarahkan boleh. Karena kita harus, anak juga harus tahu di mana dia harus petakilan, di mana dia lari-lari. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga akan menjadi anak yang berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Seperti minimal seperti yang dicontohkan oleh remaja-remaja sukses yang soleh seperti yang sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, tapi sekarang sudah jam 9 lewat 50 menit. Kita tutup yakin, kita sepakati untuk ditutup sampai jam 9 lewat 59. Jadi ada yang mau sampaikan tentang? Oh boleh. Maaf tadi ada pengen tadi kan tadi cerita ini Habib Segaf yang dilarang boleh kapal Quran itu kenapa? Karena tugasnya beliau itu kan menjadi seorang dai dari sudut pandangnya Habib Hasan. Sedangkan bukannya yang melarang, ya kalau dalam konteksnya yang melarang. Sampai sekarang tuh Habib Segaf nyampe nangis-nangis. Pengen minta ya Allah semoga dipertemukan oleh Habib Hasan lagi, dan Habib Hasannya ngomong dia mengizinkan lagi beliau menghafal Quran. Itu saking inginnya menghafal Quran Habib Segaf, karena dilarang itu sampai nangis. Waktu itu bertepatan dari wisuda khatimin yang khatam Quran di dalam 4 itu sampai di samping saya tuh gak ada yang ikut nangis gara-gara gitu. Mungkin emang pelarangan itu justru adalah suatu, kalau dari saya sendiri ya, kayak melihat itu suatu kebaikan. Kenapa? Soalnya biar Habib Segaf ini fokus sama dakwah. Tapi kalau misalnya mau dibilang hafal Quran itu beban, enggak juga. Malah kalau kata ayah tadi kan malah bagus hafal Quran itu menjadi perang. Nah, tapi karena sekarang konteksnya Habib Segaf menjadi dai, maka beliau menjadi perang. Jadi perang juga. Jadinya Habib Hasan menyelisih. Itulah kalau kami. Sekian. Terima kasih. Silakan lanjut sekarang. Ya, selanjutnya juga termasuk dalam dalam menuntut ilmu. Seringkali walaupun kita itu sangat butuh yang namanya guru atau mursyid, maka masing-masing di sana pun juga masih butuh belajar ilmu guru yang sudah tua, yang sudah syekh, sudah sangat tua. Apalagi kita yang masih muda, kita harus mencari guru atau mursyid yang setidaknya bisa membantu kita semua dalam ilmu. Dan di sini ada Haji Zaid yang bisa sama-sama beristifadah dari beliau, segala pasti dari beliau ada memanfaatkan dengan apabila ada masalah, apabila ada kesulitan yang tidak bisa sekiranya
ibaratnya supaya tetap dapat penerang di akhirat nanti. Karena Habib Segaf itu tidak hafal Quran tapi dia berdakwahnya luar biasa sehingga tetap akan mendapatkan penerang nanti di akhirat. Itu ya kira-kira. Nah kita nih kata Mas Fahri yang namanya kiai aja masih belajar. Lah kita apa sudah proyek lain, apalagi dari ustaz mah ya udah saya ustaz, bisa belajar lagi, ente belajar sama aneh sini yang dari ke atom mah gitu. Itu kita lagi masih dia gitu ya. Nah, tapi sebelum tutup barangkali ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita tentang apa yang sudah kita bicarakan. Bapak Ibu silakan, saya kasih waktu ini sampai jam 10. Ada yang Bapak yang mau nanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat di sini, Masya Allah, alangkah senangnya orang tua yang ada di sana, terutama Evi dan Jibril Jayin dan Ustaz Ahmad Sawori yang memang betul juga azim pada guru kita. Sekarang generasi terusnya sudah alhamdulillah. Yang saya tanyakan kepada Ustaz Fahri, untuk mendapatkan gelar LC itu berapa juz Al-Quran yang dihafal dan berapa hadis yang dihafal? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk syarat supaya lulus mendapatkan akses ini, itu pertama kita itu di sana mahasiswa terbagi dari 3 ya, ada wafidi, goyol, pendatang seperti pelajar dari luar Mesir yang kategorinya bukan dari Jazirah Arab, dari wafidi Minang dari negara Jazirah Arab, orang Mesir. Kita wafidi goyol ini itu diberi kemudahan dalam syarat penghafalan bagaimana di tahunnya diberikan satu desainnya. Jadi tahun pertama Yusuf pertama, tahun kedua Yusuf kedua, Yusuf tiga dan tahun keempat Yusuf keempat. Berbeda dengan mahasiswa lainnya, tahun pertama langsung wajib satu Al-Quran full itu wajib dihafalkan. Untuk hadis itu tergantung kita jurusan apa mungkinnya. Dan karena saya ini jurusan syariah, jadi tidak ada ketentuan atau syarat hafal hadis. Mungkin untuk mahasiswa usuludin yang mengambil khusus hadis itu adalah syarat hafal berapa hadis. Tapi ini saya kurang tahu tepatnya itu. Baik, sepertinya Ustaz Sanwani mau ke Mesir juga. Enggak tahu lah, tadi boleh belajar oleh siapa saja. Kalau buka masih boleh belajar. Kalau enggak ke Mesir, terus saya aja, saya kasih ayatnya. Baik Bapak, Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Om Riki, Om Iwan? Iya, silakan Saki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan ini untuk orang tua aja sih. Kayak ini ya, bisa tadi kan Ustaz Fahri bilang saya itu sadar mana hal yang harus saya lakukan dan mana hal yang harus saya hindarkan. Nah itu kan pasti peran penting adalah orang tua, pendidikan orang tua. Nah saya mau bertanya, bagaimana sih orang tua Mas Ustaz Fahri mendidik Mas Fahri itu sampai memiliki karakter yang seperti itu? Dan saya juga bertanya pada Kiai Haji, bagaimana mendidik Al-Habib sampai bisa membatasi dirinya di dalam pergaulan seperti itu. Terima kasih. Ini penting banget ini jujur. Yang paling penting dari semuanya adalah orang tua yang kalau pengen soleh dulu gitu ya.
Aduh, jadi saya khawatirnya malah saya. Silakan, apa nih? Dulu diajarinnya gimana oleh ayah ibunya gitu. Silakan. Jadi ya, pendidikan orang tua sangat penting ya bagi kita, khususnya sebagai anak-anaknya. Untuk saya sendiri sebenarnya, saya sendiri ketika kecil ya sebelum dibilang kehamilan sering main, dan saya benar-benar benar-benar sangat sadar pendidikan pendidikan orang tua begitu berjasanya orang tua terhadap anak. Ketika saya memasuki pendidikan pesantren, jadi memasukkan seorang untuk masuk dalam pesantren sendiri itu merupakan suatu kebijakan, suatu keputusan yang sangat tepat bagi orang tua. Dan itu yang saya rasakan sendiri dari pesantren, jauh dari orang tua. Itu saya sangat sadar apa yang dulunya saya sebelum pesantren apa tidak tahu dari orang tua, betapa sering kali membantah, dan di situ saya benar-benar nampak ketika memasuki pesantren juga apa yang diminta atau diinginkan orang tua, jika itu mudah itu saya lakukan. Apa yang berat mungkin saya pernah berbicara dulu kepada orang tua, dan kalau tidak diizinkan saya mungkin tidak ada tawaran lain, karena saya yakin apa yang didukung semua berada dari orang tua. Jadi masuk pesantren bukan proses buang ya, bukan, justru dimasukin ke jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar tuh. Dan sekarang selanjutnya ayat ini gimana trik-trik supaya punya seperti Habib. Bismillah. Jadi yang pertama tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingat sekali dulu waktu mondok itu Mbak Aziz, Abdul Aziz itu masih paman dari Abah. Abdul Aziz itu waktu saya mondok bilang begitu, panggil saya itu Uzair. Uzair harus banyak semuanya, banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak main, banyak bergaul, semua harus banyak. Banyak menghafal, banyak belajar, semua harus banyak. Cuma satu yang nggak boleh banyak, bermaksiat kepada Allah. Silakan banyak semuanya kalau mau makan yang banyak silakan, mau minum banyak silakan, main yang banyak silakan. Yang nggak boleh banyak cuma satu, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang menjadi betul-betul prinsip dalam hidup, bahwa meninggalkan kemaksiatan itu jauh lebih penting daripada beribadah, melakukan macam-macam ibadah. Karena ibadah meninggalkan maksiat itu adalah inti dari ibadah. Yang kedua tentunya berdoa kepada Allah. Kami sering sampaikan di majelis taklim bahwa Syekh Sirri As-Sabti rahmatullah itu berkata, kalau kurang dalam sehari semalam 70 kali, berapa? 70 kali mendoakan anak, maka termasuk orang tua durhaka. Kalau dalam sehari semalam kita sebagai orang tua mendoainnya cuma sekali, sehari 5 kali, tapi sholat dan doa masih tergolong orang tua durhaka. Kalau kita pengen terbebas dari kategori orang tua durhaka, maka doakan anak jangan sampai kurang sehari semalam berapa kali? 70 kali. Gampang kok, cepat, gak nyampe semenit. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina. Yang ke-70 baru dilengkapi. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Jadi itu tipsnya. Yang pertama, kita selaku orang tua semakin bermaksiat kepada Allah,
efeknya pada anak. Orang tua, hati-hati nih, anak bisa sakit gara-gara dosa orang tua. Jadi sakitnya anak bukan karena dosa orang tua, bukan karena itu berbuat dosa. Apalagi yang masih belum balik. Jadi hati-hati dong. Ya, semakin orang tuanya itu bermaksiat kepada Allah dan tidak bertobat kepada Allah, semakin sengsara nanti. Coba ya. Maka tips kami nasihati diri kami sendiri dan kita semua, ayo jadilah orang yang banyak meninggalkan kemaksiatan. Dan yang kedua, perhatian terhadap anak ini. Sekarang zamannya udah kayak begini, betul nggak? Ya, mau ngapain lagi kalau nggak ngedain anak? Kita sih masih aman insya Allah. Anak kita nggak tahu lagi nanti zamannya kayak apa. Di zaman kita aja udah rusaknya kayak begini, apalagi anak keturunan kita. Maka jangan sampai kurang-kurang ngedoain anak, apalagi di bulan Ramadan. Insya Alhamdulillah, Bapak Ibu, jadi inti dari peringatan Zuhur kita pada malam hari ini adalah bahwa pendidikan itu sangat penting kepada anak. Dan di antara pendidikan itu yang paling besar pengaruhnya terhadap anak adalah akhlak orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua yang berakhlak mulia sehingga memiliki anak-anak yang juga akhlak yang luar biasa seperti yang kita perhatikan, yang kita saksikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan untuk kita sampai Ramadan ini selesai dan seterusnya kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya, sehingga kita bisa terus bertadabbur, memahami dan mengkaji Al-Quran seperti yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita, bahwa belajar itu tidak ada habisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus belajar dan memberikan kemudahan kepada kita dan anak turunan kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleh. Untuk memiliki acara ini sama-sama kita berdoa kepada Zainul Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Hadirin yang dimuliakan Allah, baca semuanya doa menutup majelis diawali dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai dengan selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah peringatan malam seluruh kita pada malam ini. Terima kasih atas kesabaran, ketawaduan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara ini. Jangan pulang dulu karena sudah disiapkan makan malam dan ini udah sama di rumah. Silakan Bapak Ibu jangan pulang dulu. Panitia sudah menyiapkan makan malam kita di beberapa di rumah. Dari saya terima kasih sekali lagi. Mohon maaf beberapa kekurangan. Semoga kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita pada silaturahim dan taklim serta tadabbur yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.